Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para lenggah, para jamaah, adik-adik, monggo kita bikak sarengan pepanggihan wonten dalu menika wonten pengaosan rutin wonten Masjid Baitur Ridho Gadingan kanthi sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang sepisan mboten kendhat tansah kita bersyukur dumateng Allah awit kula panjenengan tasih dipun panjangaken umuripun ngantos saat menika. Alhamdulillah. Kita nggak bayangkan kalau hari ini Allah sudah memanggil kita, apa yang bisa kita perbuat tentu kecuali pasrah hanya kepada Allah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai kajian malam hari ini dalam tayangan, saya ingin ngemutaken datang sedaya jamaah. Saya napa? Kita menika lek ra dilingke lali lan lali terus. Dilingke wis lali kok. Napa? Dipun biasaaken rawuhipun masjid teng masjid krana jamaah langkung-langkung wonten jadwal kajian nek saged aja ngenteni arep komat lagi gruduk-gruduk. Budaya ngaten niku wis elek banget. Nggih, mboten telat salat jamaah. Ning jenengan kelangan kesainan. Istilah sak menika kaitanipun tahun baru hijrah, yuk kita hijrah. Ninggal kebiasaan sing elek tumuju kebiasaan sing apik. Nggih. Pun apik jane jenengan rawuh pengajian, rawuh salat jamaah, elok niku. Ning ewa saenipun, langkung saenipun menawi panjenengan biasake adzan nika sampun siap wonten masjid. Nggih. Nanti awale ya abot. Rungane apa-apa, rungane wong kok. Nah, mikire ngoten niku. Padahal kalau mboten sampun kuaturaken hadisipun Nabi wonten kitab Riyadhus Shalihin napa sine menunggu salat niku padha karo wong di bahala seperti orang salat. Nunggu salat niku kaya wong salat ganjarane. Ning nek masjid nunggu salate ning nunggu salate jamaah teng omah urung komat sik ngenteni sik udut-udut sik. Nah niku monggo niki ilmu niku kudu dicakke aja nganti istilah mireng ilang dalane ngoten nggih. Nggih, kita aturaken tayangan sepisan kita badhe ngaturaken info kesehatan rumiyin nggih. Nika seorang dokter ngendikaken masalah makanan sing kita menika padha mboten ngatosaken. Nggih, niki tayangipun. Semua orang bisa kena gara-gara gaya hidup. Zaman sekarang semakin banyak kan seperti ini. Kenapa? Lifestyle kita yang kakaruan, amburadul. Nah, makanan apa yang pencetus imun? Makanan pencetus inflamasi radang. Pasti makanan olahan kan. Kita makan ikan tapi ikannya bandeng asap, bandeng presto, sarden kaleng. Kita makan ayam tapi ayamnya sosis. Kita suka makan buka kaleng, buka kotak, buka bungkusan, buka botolan. Kan suka itu. Pergi ke supermarket, saya minta bawa troli, beli sayur, beli buah, beli ikan. Tapi pulang waktu bayar, bawa kaleng ini, bawa kotak ini. Nonton TV, buka kotak ini, buka. Itu semua makanan olahan. Peradangan, inflamasi, autoimun terjadi. Ya, autoimun ada autoimun. Jadi imunitas kita terganggu. Saya sudah nulis buku tentang imun hebat, tubuh kuat. Cetakan Gramedia Pustaka Utama. Terbitan tahun lalu. Ya, di sana saya membahas tentang bagaimana menguatkan imun kita supaya imun kita kuat. Ya, tidur tidak larut malam, bangun pagi, minum air putih, bergerak badan, hati yang gembira, makan sayur, makan buah, dan itu makanan sehat tuh. Suka makan ikan, itu memperkuat imun kita supaya autoimun Anda jangan sering kumat, bahkan bisa reda dan amblas. Ini istilah kesehatan Bapak nggih. Nah, terus tiang menika biasa mengkonsumsi daharan model
masakan olahan sing diawet-awetke, sosis, napa? Ikan kaleng, sarden, lan pengawet-pengawet ngoten niku ndadosaken apa? Imun menika turun, imun niku daya tahan. Dadi lek wong ne urip imune turun berarti kena angin sithik wis gampang masuk angin. Nah niki lek kula panjenengan pun sepuh mbok bilih mboten kados bocah nom-nom. Cah nom-nom iki senengane minum ya langsung buka kaleng jos ngoten niku. Kayak es batu. Seketika niku enak, ning efek bahaya. Mula cah-cah sakniki niku rata-rata dibanding wong-wong ndek zaman seusia kita menika daya tahannya menurun. Soalnya apa? Senengane makan makanan yang berwarna, pakai pengawet, itu nyebabke daya tahan tubuh turun. Nah, kalau Pak Dokter ketika akan kepengin sehat, ya, daya tahan tubuh kuat, ora gampang loro, ora gampang masuk angin, tunggal kebiasaan sare niku lebih awal. Niki ternyata sampun dicontohke Nabi. Nabi niku yen bar salat Isya ora ana acara sing penting enggal mapan sare. Nggih. Ora kaya saiki senengane begadangan, wedangan sik nang ngobrol, nonton bal-balan, ya, nggih. Terus niki kebiasaan sing elek. Napa sing apik? Ben sehat. Segera tidur, nggih. Olahraga cukup, manah ingkang longgar, semeleh, dan makan makanan yang berserat kados sayuran, buah-buahan, nggih. Nah, niki tulung titip putune, putrane, ya. Senajan to nggih abot ngandani bocah niku. Lek nyawang bocah SD jajan teng niku kiwa tengene sekolah niku, ya Allah. Lek saged jenengan niku menawi gelem bocah niku dibiasa, dipeksa. Kowe lek ora nggo bekal ka omah ora tak sangoni. Sing dipangan niku bangsa ngoten-ngoten niku. Nggih. Panci ambune nyenengke, gurih ngoten niku. Ning mboten sehat. Ngapunten lho sing bakulan ngoten niku panci kirang sehat. Mila sing apik niku makanan olahan sendiri. Ngoten nggih? Niki mbok bilih wonten pengajian jarang disampaikan. Tapi ini juga penting. Soalnya apa wong Islam niku ketika Nabi al mukminun qawiyyun ahabbu ila Allah minal mukminin dhaif. Wong mukmin sing kuat sehat luwih dicintai Allah tinimbang wong mukmin sing lemah gampang loro sithik-sithik masuk angin. Nah, maka ini menjadi kewajiban kita menjaga kesehatan. Nah, lewat ilmu ngoten niki kula nggih melu-melu sing ndika dokter tak kira nggih mestine dasare ilmu nggih. Nomor kalih wonten minuman yang bisa menurunkan asam urat, asam urat. Asam urat iki jarene alhamdulillah kula pun paringi mboten alami asam urat, alhamdulillah. Bersyukur awake dhewe. Sing nate ngalami asam urate dhuwur ternyata nggih mlaku rasane lara kabeh jarene. Ya, niki cara nurunke kadar asam urat nggih. Nggo. Simak. Itu bisa nggak ya dok, air kelapa itu menurunkan asam urat? Menurunkan asam urat salah satu caranya adalah hidrasi. Artinya minum banyak. Karena dengan minum banyak, asam urat yang berlebihan dalam tubuh kita bisa dikeluarkan lewat urin. Ya, jadi dari kencing kita bisa buang asam urat. Di kencing, di kristalnya diperiksakan ada kristal asam urat keluar. Minum banyak itu adalah salah satu cara untuk mengeluarkan asam urat dari tubuh yang berlebihan itu. Ya, jadi bagaimana? Salah satu minuman yang cukup sehat menurut saya adalah air kelapa. Ya, air putih
air kelapa. Apa bedanya? Sama-sama air, dan air kelapa menyegarkan kan, rasanya juga enak. Bedanya apa? Air kelapa ada vitamin, air kelapa ada mineral. Tapi air kelapa mengandung sejumlah kalori, itu kalori. Ya, kalau orang itu tidak gemuk, orang itu tidak ada gula, minumlah air kelapa 1 gelas, ya. Tapi jangan lupa air putih tetap minum loh ya, jangan air kelapa saja. Tetap minum air putih 2 liter dalam 1 hari supaya banyak pengeluaran. Jadi kalau kita minum air kelapa untuk supaya kencing banyak, tambahkan lagi air putih dan airnya kencing kita banyak, asam urat bisa turun. Tapi kalau air kelapa tiap hari pada orang itu gemuk. Ini air yang berkalori, masuk cepat diserap. Kalau air putih 0 kalori, ini kalori besar. Kadang-kadang kita takutkan gula kita naik. Hanya itu saja. Kalau Anda tidak ada penyakit lain, air kelapa bagus sekali. Bahkan orang bilang bisa buang racun, sebetulnya tidak terlalu terbukti. Tapi benar, ini datangkan sejumlah mineral. Ada potasium, kalium, ada vitamin C juga ada, atau ada air kelapa. Ya, ini air kelapa Bapak Ibu. Yang menyehatkan ternyata air itu 2. Boten es teh, boten es ginasel, ning air putih, ya, yang netral kali air kelapa. Ini air putih ya seraya enak ngoten niku rasane. Ini sehat niku. Soalnya pelarut larutan-larutan yang tidak bisa dikeluarkan. Nggih. Kalau mau diperhatikan cara menurunkan kadar asam urat antara lain dengan banyak minum air putih. Air putih. Sedina pinten wau? 2 liter. Awake dhewe ngombene sak 2 liter dereng niku. Sing ora doyan air putih dibiasake. Teh boleh, teh manis boleh, angsal. Ning isuk tok mawon. Awan, bengi, ya lek iso air putih. Menyehatkan, nggih. Alhamdulillah. Syukur air Zam-Zam. Wah, insyaallah sehat niku. Nek ya ado njikoe teng Mekah Madinah, nek ora tindak rono ya ora iso ngunjuk sing sak oke-oke. Nah. Baik. Minum air kelapa. Kita mulai nggih. Kajian malam hari ini kita ambil tema tentang bahaya menunda amal. Kenapa bahaya? Tiang menika senengane kusik-kusik engko nanti. Nah, ini gawat niki. Napa sebabnya? Satu pekerjaan sing ketoke mung ringan gara-gara ditunda, akhirnya ra rampung. Barang tekan ndoto kemerungsung. Wah. Nah, ternyata wonten agama Islam diajarkan jangan menjadi orang yang suka menunda pekerjaan. Kados sing dingendikaken Nabi dateng Abdullah bin Umar. Oke, kita lihat hatinya, oke. Baik. Islam 1 Muharram 1441 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk terus memperbaiki diri. Betapa banyak waktu yang Allah karuniakan kepada hambanya, namun sayangnya seringkali manusia terselimuti rasa lalai hingga tak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, bahkan sampai menunda-nunda waktu untuk berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati tentang betapa berharganya waktu manusia di dunia kepada Abdullah bin Umar yang tidak lain adalah putra dari Umar bin Khattab. Ya, tak hanya mendapat pendidikan dari sang ayah, Abdullah bin Umar juga sejak kecil telah mendapat pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi memegang kedua pundak saya. Kemudian Nabi berkata, kata Nabi SAW,
alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Orang asing berarti namanya orang asing mengembara pergi ke sebuah tempat yang baru, dia akan tinggalkan segera tempat itu karena dia hanya pengembara, orang asing. Atau orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan akan sangat cepat karena itu adalah lalu lalangnya kendaraan di tempat itu. Ya, layaknya orang asing yang jika melewati kota yang asing maka akan bersegera melewatinya, tidak menunda-nunda. Maka begitulah seharusnya muslimin di dunia bersegera mengumpulkan pundi-pundi amal untuk menuju kampung akhiratnya, tidak menunda-nunda waktu berbuat kebaikan. Nasihat Rasulullah SAW ini membuat Abdullah sangat disiplin dan tidak pernah menunda apa yang harus dikerjakan. Hingga tidak heran jika ia menjadi perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yakni sebanyak 2.360 hadis sebagai panduan hidup umat Islam setelah Al-Quran. Beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautik. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu ada di pagi hari, jangan kamu tunda sampai sore hari. Kalau kamu ada di sore hari, jangan kamu tunda sampai esok pagi hari. Dan manfaatkanlah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu dan kesempatan hidupmu ini untuk masa matimu nanti. Luar biasa. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Niat baik yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah dan jangan ditunda. Ketaatan yang kita rencanakan untuk bisa kita lakukan sesegera mungkin, maka sesegera mungkin dilakukan. Jangan pernah ditunda. Kalimat Abdullah bin Umar ini bisa menjadi pengingat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari agar jangan pernah menunda-nunda baik melaksanakan ibadah, pekerjaan ataupun sebuah tugas yang diberikan kepada kita. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala telah mengingatkan tentang bahayanya kata yang satu ini. Kata itu yaitu kata nanti. Orang yang menunda waktunya, harusnya dia bisa dikerjakan hari ini, kemudian dia menundanya nanti, seakan dia yakin bahwa dia masih punya umur hingga waktu yang dia tunda itu. Dia seakan masih yakin bahwa matahari esok pagi terbit untuk dirinya. Lakukan segera mungkin, karena jika tidak, penyesalanlah yang akan muncul, seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat dari Bani Abdul Qais di negeri Bahrain. Salah seorang dari suku Abdul Qais itu saat itu sakit, dan kemudian ada orang datang kemudian minta nasihat. Apa yang akan kau nasihatkan kepada kami? Dia mengatakan, lihat kalimatnya, dia mengatakan, saya ingatkan kalian tentang kata nanti. Di mana Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika salah seorang di antara mereka kedatangan kematian, tiba habis ajalnya, habis masanya dan tiba dia harus mati, maka dia menyesal dan berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, siapa tahu saya bisa beramal soleh, hal-hal yang saya tinggalkan, yang tidak saya lakukan waktu saya masih hidup dunia. Allah kembalikan walau sesaat. Karenanya kita dilarang untuk menunda-nunda pekerjaan kita. Apa yang bisa kita berikan hari ini. Apa yang kita bisa kita infakkan hari ini. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesal saat sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi harta yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita korbankan, yang bisa kita infakkan, kita bisa sedekahkan, bisa kita wakafkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menunda berbuat amal soleh, karena tak ada yang bisa menjamin apa yang terjadi di esok hari. Kematian bisa kapan saja menjemput.
Ya, Bapak Ibu, ini kita penggarapin, nggih. Terus kula suwun mangke tayangan menika mboten namung sekedar melihat film, nggih. Tapi jadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Kados ingkang dipun ngendikaken dalam tayangan itu, Abdullah bin Umar nate langsung mendapatkan wejangan dari Nabi kanthi dipuk-puk pundake. Niku menunjukkan apa? Akrabnya Nabi dengan Abdullah bin Umar, atau juga berarti pentingnya nasihat Nabi kepada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, yang juga untuk kita semua. Apa nasihatnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hidup di dunia kaya wong asing. Wong asing jenengan tindakan Jakarta. Kan ora kenal kono kene. Nah, asing nih kan. Wong asing ning seberang pulau di luar kota biasane mboten suwe. Nah, tegese ndang Bali yang omai. Nah, itulah kita. Ning donya niku mboten suwe dibanding kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ning donya niku pakne nyenengke. Kadang kathah tiyang terpesona indahnya nikmatnya dunia, ngelalekke kehidupan abadi. Hidup abadi tegese tanpa batas. Kapan? Ning akhirat. Pun dalek jenengan nang donya ora pate sugih, ora masalah. Sing penting akhirate kudu ngamali sing kathah. Nah, ajeng nomor kalih nasihatnya, jadilah dunia ini sebagaimana penyeberang jalan. Nah, terus ini gambaran yang sangat luar biasa. Oleh arep nyabrang dalan, pripun sikap kita? Ya mesti hati-hati. Nyawang kanan kiri lek wis sepi lagi nyabrang. Nampane sakniki niku lek mboten hati-hati dewah pun bocah ngebut nggih pun rating barang disasak keng buri kok niku. Atos-atos niku. Itulah atos-atos di jalan raya di dunia kudu hati-hati. Iki apa iki? Haram apa ora iki? Halal apa haram ini? Harus tahu gitu. Ya, aja terus peh enak, peh gratis langsung serbu. Nah, ini bahaya. Lo hidup sekali harus cermat, hati-hati untuk keselamatan abadi di akhirat. Nih, lajeng nomor kalih wau dipun imutaken kita menika sampun ngantos gampang-gampang menunda sesuatu sing iso ditindakake. Hari ini kita berbuat apa bisa lakukan. Karena besok kita belum tahu. Karena besok itu adalah sesuatu yang gaib. Apa isih urip aku? Ternyata banyak kathah tiang-tiang ingkang seger waras wiris ngerti-ngerti langsung tinimbang dening Allah. Kaget. Lara apa? Lara iki mung jalaran. Ning hakikate adalah takdir sampun menjemput tiang kalau ditimbai dening Allah. Nah, niki penting. Lebet kula panjenengan biasane yen muten longgar engko santai wae. Urip nang donya kok santai, nggih. Ngobrol jam-jaman betah ngrungokne pengajian setengah jam ngantuk. Iki mboten pas niku nggih. Kadang-kadang kula liwati dalan teng prapatan wong ngomong ngalor ngidul diomongni apa lending dingge zikir lek wis bengi ndang turu bengi iso tangi tahajud ngoten lho wis tuwek wis sepuh kok ya ora sadar to ngoten. Nah, ini penting kita simak cuplikan dari film kalau mau nggih. Kita lanjutaken. Hal inilah yang membuat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Asy'ari, semakin giat beribadah di usia tuanya. Inilah kisah lengkapnya. Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari atau Abu Musa al-Asy'ari merupakan seorang prajurit yang gagah berani dan pejuang yang tangguh. Ia juga memiliki sifat ramah dan tenang sehingga ia menjadi ahli hukum yang cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Di saat usianya semakin bertambah, ia pun semakin giat beribadah kepada Allah, dari salat hingga tilawah Al-Quran. Ini yang bisa kita lihat juga pada kisah sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di akhir hidupnya makin tua, beliau ketika makin tua ternyata terlihat makin semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah, semangat untuk berkarya. Sampai orang-orang merasa kasihan sampai mengatakan, andai Anda bisa lebih bisa istirahat, lebih ringan daripada ini terlalu memberatkan usia Anda. Apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kuda itu kalau sudah menjelang finish, maka dia justru akan mengeluarkan segala kekuatan dan dayanya untuk segera berlari sekuat tenaga, dan umur yang tersisa untukku jelas lebih pendek daripada yang sudah aku lewati. Itu bahwa salafus saleh dahulu mengajarkan kita untuk berhati-hati tentang kita bisa berhenti kapan saja oleh sebuah kematian. Berkarya hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka kita lakukan hari ini. Kebaikan yang tidak usah ditunda, maka jangan ditunda. Pemirsa Khalifah, penyesalan karena telah menunda-nunda waktu juga dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Bahkan atas perbuatannya itu, Ka'ab harus rela mendapat hukuman dari Rasulullah SAW. Apa yang sesungguhnya Ka'ab lakukan? Inilah kisah lengkapnya. Peristiwa ini terjadi pada Perang Tabuk, ketika salah seorang sahabat yang juga merupakan penyair yang tercatat dalam sejarah Islam menunda-nunda waktu ketika ada panggilan berjihad. Padahal sepanjang hidupnya ia selalu sigap setiap ada panggilan jihad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau di dalam peperangan, beliau kalau mau berperang, Nabi tidak bercerita vulgar, tidak menyampaikan secara terus terang tentang perang ini mau kemana, bagaimana, itu biasanya tidak Nabi ceritakan langsung. Tetapi kali ini karena jaraknya jauh, musuhnya juga kuat, keadaannya juga sangat terik, matahari panas sekali saat itu, musim panas di gersangnya gurun. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan supaya mereka semua bersiap-siap. Ka'ab bin Malik mengatakan di Madinah saat itu buah sedang panen, korma sedang panen, pohon-pohon dengan naungannya teduh sekali, nyaman sekali orang duduk di bawah pohon korma sambil makan korma, menikmati bersama keluarga, itu maksudnya. Maka ketika Nabi dan para sahabat semua pulang ke rumahnya bersiap-siap untuk berangkat jihad, maka Ka'ab bin Malik pun pulang ke rumah untuk menyiapkan diri mau berangkat jihad. Tapi sampai rumah dia tiduran dulu, kemudian mengatakan nanti saya tunda sebentar, nanti saya persiapkan dulu sebentar. Sebentar lagi juga bisa. Maka dia rebahan dulu, tidur dulu. Kemudian akhirnya ketika Rasul dan para sahabat sudah siap, dia belum kunjung siap. Ketika Rasul dan para sahabat lain berangkat, dia juga belum siap. Bahkan dia mengatakan, saya besok saja, besok. Saya bisa tunda besok atau esok lusa. Saya bisa menyusul mereka kok. Gak apa-apa, berangkat Rasul dan sahabat lain berangkat duluan, saya akan menyusul mereka dengan cepat. Bisa, insya Allah bisa. Waktu demi waktu pun berlalu. Ka'ab bin Malik semakin terbujuk oleh hawa nafsu yang menjadikannya lalai, dan berakhir Ka'ab tidak berangkat jihad. Maka dia tunda. Hari besok dia belum siap juga. Begitu sampai esok lusa yang dia berharap bahwa saya bisa menyiapkan hari itu dan berangkat menyusul mereka. Para pasukan sudah bergerak, ternyata juga tidak kunjung siap. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya makin malas. Ternyata hari berganti hari, bahkan Nabi dan para sahabat melintasi gurun untuk melakukan amal yang sangat mulia, yaitu jihad fisabilillah. Tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam keadaan pikirannya diselimuti oleh kata nanti. Maka inilah
yang menyebabkan Ka'ab bin Malik tidak berangkat. Bahkan sampai Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah, ternyata Ka'ab bin Malik tetap ada di rumahnya dan tidak bergerak gara-gara kata nanti. Disinilah kemudian nanti Ka'ab bin Malik mendapatkan hukuman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala menerima pertobatan Ka'ab bin Malik dan dibebaskan dia dari hukuman itu. Apa yang diterimanya? Ya, Ka'ab diisolasi selama 50 hari. Tidak boleh seorang pun bicara dengannya. Dikucilkan. Bahkan istrinya diminta untuk meninggalkannya di malam ke-40 hingga Allah menerima tobatnya. Pemirsa Khalifah, perbuatan menunda-nunda waktu bukan hanya berakibat buruk pada diri sendiri, tapi juga orang lain. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia tidak menunda waktu untuk berbuat kebaikan agar masyarakat yang dipimpinnya lepas dari kezaliman. Inilah kisah lengkapnya. Umar bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai pemimpin setelah sang kakak ipar Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia. Keputusan itu tanpa pertimbangan darinya, dan umat Islam berbondong-bondong ridha jika kepemimpinan jatuh pada tangannya. Maka ketika hati sudah mulai tenang dan tertata, ia pun naik mimbar, mengeraskan suaranya dan berseru agar umat Islam taat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu ia kembali ke rumah untuk istirahat. Namun sesampainya di rumah, Abdul Malik, anaknya yang tahu ayahnya ingin beristirahat, segera menegurnya. Abdul Malik melihat ayahnya masuk ke kamar dan ingin istirahat, bertanya, "Ya Amirul Mukminin," gitu ya, "wahai Amirul Mukminin, mau kemana?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Saya ingin tidur sebentar saja. Lelah sekali saya. Saya semalaman tidak tidur karena pamanmu, yaitu Sulaiman yang meninggal. Saya ingin sebentar istirahat." Kemudian sang putra mengatakan bahwa, "Mengapa tidak segera Anda keluarkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh negara ini, sampaikan ke masyarakat siapa yang pernah dizalimi dan kembalikan harta-harta mereka." Umar Abdul Aziz kembali menjawab, dia mengatakan, "Iya, saya istirahat sebentar, nanti ini saya akan sholat zuhur bersama masyarakat di masjid. Setelah itu akan saya berikan kalau ada harta-harta yang dulu dizalimi oleh negara, harta masyarakat." Lalu apa yang dikatakan Abdul Malik begitu mendengar penjelasan sang ayah? Sang putra Abdul Malik menjawab, "Apakah Anda menjamin bahwa Anda masih hidup sampai zuhur nanti?" Kalimat itu seketika menyadarkan dia. Kelelahan tiba-tiba hilang, mata yang sudah mengantuk sekali kemudian segar kembali. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada putranya, "Sini nak, mendekat." Begitu mendekat, dipeluk erat-erat putranya. Kemudian dia berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku keturunan yang membantu aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian seketika Umar bin Abdul Aziz bangun dan kemudian dia langsung dan dia kemudian segera berbuat untuk mengumumkan siapa masyarakat yang pernah dizalimi, laporkan kezalimannya, dan negara akan mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan oleh negara. Ini contoh yang sangat amat dahsyat dari salafus saleh dahulu tentang apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Kalau kita masih bisa menunda, tapi mungkin orang lain yang berhubungan dengan amal kita tidak bisa menunda. Kalau Umar bin Abdul Aziz bisa beristirahat, tetapi orang-orang yang dizalimi sudah lama mereka sakit, sudah lama mereka menderita. Begitulah seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini film pendek tapi insya Allah menjadi pelajaran penting untuk kita ya. Yang pertama tadi kita ikuti ya, Ka'ab bin Malik, salah satu sahabat yang sempat menunda untuk jihad bersama Nabi dengan para sahabat yang lain. Karena gara-gara kata nanti, engkau sik, akhirnya dia tidak jadi berangkat. Nah, ini pelajaran penting untuk kita.
Jangan sampai kita senengane ngkosek-kosek. Karena nanti itu belum ada jaminan kita masih hidup. Ya. Maka satu contoh lagi, sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu, ini penting untuk pelajaran kita. Beliau ini semakin tua, semakin semangat, semakin mempeng ya, ibadahnya, sholatnya, dan lain-lain. Nah, kenapa sebabipun? Dia merasa bahwa waktu yang tersisa kanggoku ini jauh lebih pendek dibanding waktu sing wis tak liwati. Makanya berkait kalian tahun baru Hijriah menika mboten sekedar berganti angka 1446 dadi 1447. Di balik pergantian waktu itu ternyata ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Berarti apa? Kita semakin tua, umur semakin bertambah. Tapi ingat, umur bertambah semakin tua, jatah hidup semakin berkurang. Nah, awake terus bolak-balik ngkosek. Kadang kita alami sendiri ya. Waktu bangun malam, cek ngantuk, kesel lah, ngkosek. Akhirnya ras tangi. Termasuk subuh ngaten. Terus adzan, wis krungu adzan, dan bangkit, cengko sik, dilut weh. Nah, bablas. Nah, ngeten niki penting untuk kita perhatikan bahwa sesuatu yang baik itu sebaiknya langsung dikerjakan. Kados dene Harun ar-Rasyid kalau seorang khalifah yang luar biasa, jane wis kesel arep leren istirahat sik mergo beraktivitas kata. Putrane Abdul Malik itu ngelinge, Pak. Mau ketemu dini jenengan niku. Setole aku agak kesel banget tak leren sik tak. Ya. Bubuk jirut weh. Nah, apa kata putrane? Pak, orang-orang sudah menanti apa yang panjenengan sampaikan kalau mau. Kezaliman negara harus segera diselesaikan. Ya. Wis tongko sik to aku tak leren sik kok bar dhuwur tak garape sik kabeh. Nah, jawabnya apa? Saya putrane, apakah ayah masih ada jaminan waktu umur sampai zuhur? Begitu mendengar putrane ngelinge ngaten sadar, saknalika kesel ilang, ngantuke ilang. Pengen dan segera melakukan sesuatu kebaikan. Nah, mila penting kalau panjenengan menika dalam kehidupan 24 jam sehari semalam niku ndamel napa jadwal yang kita jalani untuk dibagi-bagi waktu. Senajan to salat itu sendiri adalah satu pelajaran untuk membagi waktu supaya tidak terlena dengan waktu. Ya. Kalau kita kadang-kadang prihatin wong tua-tua cek senengane kok ya bisa keluyuran, golek opo ngaten nggih. Orang tua itu kalau muslim harusnya lebih banyak tinggal di masjid, zikir, sholat, begitu ya. Saat ini kan kadang-kadang jarang. Nonton TV nganti bengi, bal-balan nanti tangi jam loro, tahajud malah ora nanti. Nah, ini apa yang kita cari itu? Bal-balan di sini lera kosong-kosong ya salah siji tim ini menang ngoten mawon. Tur duduk tim Indonesia luar negeri ya. Champion dan transfernya ya. Nah, mila niki kula kaitke kalih pergantian tahun baru Hijriah. Hijrah itu maknanya aktif. Nah, terus alhamdulillah kita dipilihkan waktu tahun dengan nama tahun Hijriah, diambil dari periode hijrah. Bukan ditandai dengan lahirnya Nabi sebagai awal tahun. Lahir itu nggak ada apa-apanya. Waktu sebagai sejarah saja. Lahirnya kapan? Setulugi 2013. Nah, sudah gitu aja. Tapi kalau perhitungan waktu itu ditandai dengan kata hijrah, maknanya apa? Satu
perjuangan, satu gerakan menuju satu kebaikan. Oke, maka di dalam surah Al-Anfal ayat 74 nika, tiang-tiang ingkang imannya benar itu salah satu cirinya ada semangat hijrah, ada semangat jihad, kesungguhan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina adzau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukminnya benar. Siapa mereka? Orang iman yang ada semangat hijrah. Hijrah itu berpindah, mboten pindah dalem mboten. Dari kondisi yang ora apik dadi apik. Males dadi sregep. Leda-ledi dadi semangat niku lho. Ini semangatnya orang mukmin ditandai dengan hijrah. Nabi dengan pada saat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebagai perjuangan yang luar biasa. Kalau kata-kata derek ke jamaah umroh ngoten niku, alhamdulillah zaman saiki numpak bis Mekah Madinah itu sekitar 450 kilo. Zaman koromben mboten enten kendaraan kados bis ngaten. Numpake AC, penak disuguh panganan. Mekah Madinah senajan 5 jam, 6 jam enggak kerasa. Tapi kalau kita menghayati, kalau sok ningali jobo kanan kiri bukit batuan saat ini pun tanah datar untuk jalan raya, ini jalan rumen naik turun bukit itu. Itulah perjuangan ya seorang yang ingin membuktikan diri sebagai orang-orang yang imannya benar. Maka Bapak Ibu, peristiwa hijrah ini sampun ngantos hanya sebagai sesuatu yang sifatnya seremonial. Makanya yang disunahkan untuk berpuasa. Masjid-masjid menyiapkan buka bersama di tanggal 10 Muharram. Bagus itu. Tapi cobalah tidak hanya itu, tapi ambil hikmahnya. Hijrah itu maknanya dari diri kita untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik. Intinya pun ngaten. Nah, mari Bapak Ibu, setelah kita kaji dan kita amati video ini, mungkin-mungkin terus pelajaran. Intinya pun ojo seneng menunda amal, karena waktu yang akan datang bukan milik kita. Sesuatu yang belum pasti, maka apa yang pasti dan bisa kita kerjakan hari ini, kerjakan. Hindari kalimat engko, sik, nanti. Seolah-olah dia ngerti sok enek waktu. Padahal semakin kesana jatah waktunya semakin berkurang. Bapilih ngaten Bapak Ibu, kedhe ingkang kita aturaken berkait kalian materi tadi menika, mungkin kita saged mendhet pelajaran. Mekaten subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.